Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Ika Latulung, NIM 18014002032 dari kelas 5A Prodi Pendidikan Matematika UNCP. Di sini saya akan membahas mengenai soal beserta pembahasan dari materi himpunan. Nah, dalam penyelesaian soal ini terdapat dua cara yang digunakan. Yang pertama itu cara biasa atau menggunakan rumus, dan yang kedua itu cara cepat atau menggunakan trik. Nah, langsung saja kita masuk dalam soal. Soalnya itu dari survei yang dilakukan di suatu kelas yang jumlah siswanya ada 30 orang, didapatkan data bahwa ada 21 siswa yang suka pelajaran IPS, ada 19 siswa yang suka pelajaran IPA, dan ada 19 siswa yang suka pelajaran IPS dan IPA. Berapa orang yang tidak suka pelajaran IPS dan IPA, dan gambar diagram Venn-nya. Nah, yang pertama itu kita menggunakan cara biasa atau menggunakan rumus. Nah, langkah pertama, buat terlebih dahulu diagram Venn yang kosong seperti gambar berikut. Nah, yang kedua itu masukkan data beberapa siswa yang suka IPS dan IPA. Nah, dari data diperoleh bahwa 15 orang siswa yang suka IPA dan IPS, maka diagram Venn-nya seperti gambar. Langkah selanjutnya itu masukkan ke diagram Venn berapa siswa yang suka IPS tetapi tidak suka IPA. Dari data diperoleh bahwa ada 21 orang siswa yang suka IPS. Karena yang suka IPS dan IPA ada 15 orang, maka ada 6 orang siswa yang suka IPS tetapi tidak suka IPA. Nah, dari 6 itu kita peroleh dari 21 orang dikurang 15 orang sama dengan 6 orang. Maka diagram Venn-nya seperti gambar berikut. Langkah selanjutnya itu kita masukkan ke diagram Venn berapa siswa yang suka IPA tetapi tidak suka IPS. Dari data diperoleh bahwa ada 19 orang siswa yang suka IPA. Karena yang suka IPA dan IPS ada 15 orang, maka ada 4 orang siswa yang suka IPA tetapi tidak suka IPS. Dari 4 itu kita peroleh 19 orang dikurang 15 orang sama dengan 4 orang. Maka diagram Venn-nya seperti gambar berikut yang berwarna ungu. Langkah selanjutnya itu kita masukkan ke diagram Venn berapa siswa yang tidak suka IPA dan tidak suka IPS. Dari soal diketahui bahwa seluruh siswa berjumlah 30 siswa, sedangkan yang suka IPA dan IPS ada 20 orang. Nah, maka ada lagi 10 orang yang tidak suka IPS dan IPA. 30 orang dikurang 25 orang itu sama dengan 5 orang. Maka yang tidak suka siswa yang tidak suka IPA dan IPS itu ada 5 orang. Seperti pada gambar, maka diagram Venn-nya seperti pada gambar. Ditulis di luar lingkaran tetapi masih di dalam kotak lingkaran. Di dalam kotak. Nah, yang kedua itu kita menggunakan cara cepat atau menggunakan trik. Nah, di sini cara cepatnya itu kita menggunakan rumus SIL. Nah, kenapa dibilang cara cepat? Karena cara ini paling mudah diingat. Kita cukup mengingat kata SIL. Nah, SIL itu merupakan singkatan dari S itu sama dengan semesta, I itu irisan, L itu lainnya. Nah, adapun rumus SIL yaitu S tambah I sama dengan L. Nah, kita masuk ke dalam soal. Dari survei yang dilakukan di suatu kelas yang jumlah siswanya 30 orang, didapatkan data bahwa 20 siswa yang suka IPS dan 19 orang yang suka IPA. Dan ada 15 siswa yang suka pelajaran IPS dan IPA. Berapa orang yang tidak suka pelajaran IPS dan IPA? Nah, dari soal yang sama itu kita lakukan penyelesaiannya. Kita tulis yang diketahui pada soal itu S sama dengan 30 atau semestanya sama dengan 30. Irisannya ada 15. Irisan yang dalam soal yaitu siswa yang suka pelajaran IPS dan IPA itu ada 15 orang. Nah, lainnya itu sama dengan 21 dan 19. 21 itu yaitu siswa yang suka pelajaran IPS dan 19 itu merupakan siswa yang suka pelajaran IPA. Nah, langsung saja kita masuk dalam penyelesaiannya. Kita menggunakan rumus SIL yaitu S tambah I sama dengan L. S-nya itu 30, I-nya itu 15. Jadi 30 tambah 15 sama dengan L itu lainnya 21 tambah 19 tambah X. X itu kita simbolkan untuk yang ditanyakan dari soal yaitu berapa orang yang tidak suka pelajaran IPS dan IPA. Nah, langkah selanjutnya 30 tambah 15 itu sama dengan 45, sama dengan 21 tambah 19 itu 40 ditambah X. Jadi X sama dengan 45 dikurang 40 sama dengan X sama dengan 5.
Jadi orang yang tidak suka pelajaran IPS dan IPA itu ada 5 orang. Demikianlah video saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat